Pemirsa, sebanyak 1.113.600 vaksin COVID-19 jadi asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin kali ini tercatat sebagai penerimaan vaksin tahap ke-6 di Indonesia. Indonesia telah menerima pengiriman pertama vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca sebanyak 1.113.600 dosis pada 8 Maret di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sebagai bagian dari awal tahapan pertama pemberian vaksin dengan jalur multilateral dari total 11.704.800 dosis vaksin jadi. Vaksin tersebut seperti dijelaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdiri dari 11.136 karton. Pengiriman batch pertama tersebut akan dilakukan bertahap hingga bulan Mei mendatang. Kedatangan vaksin dari jalur multilateral tersebut menurut Retno tidak terlepas dari kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dengan berbagai pihak internasional, termasuk negara pendonor dan lembaga internasional seperti Gavi, WHO, UNICEF, CEPI, dan lain-lain. Diplomasi vaksin, ungkap Retno, akan diperkuat serta diperkokoh untuk membantu upaya pemerintahan membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri dari 11.136 karton. Kita terima hari ini adalah pengiriman pertama. Selain itu, COVID-19 Vaccines Global Access atau COVAX berjanji akan memberikan vaksin dari berbagai produsen di dunia untuk setidaknya memenuhi ketersediaan 20% populasi Indonesia, yaitu sebanyak 50 juta jiwa. Apabila kebutuhan vaksin 2 dosis, maka COVAX akan menyediakan vaksin sebanyak 108 juta dosis untuk Indonesia. COVAX sendiri merupakan inisiatif global yang ditujukan bagi akses setara untuk vaksin-vaksin COVID-19 yang dipimpin oleh lembaga-lembaga internasional. Sensus terkini menunjukkan Indonesia berpenduduk sekitar 270 juta jiwa. Pemimpin kelompok ini bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization vaksin virus COVID-19 asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca pada Selasa kemarin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization UEA vaksin COVID-19 asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca pada Selasa 9 Maret 2021. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito mengatakan, izin penggunaan darurat dikeluarkan usai BPOM rampung mengkaji daftar penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO terkait vaksin AstraZeneca. Adapun berdasarkan rekomendasi dari WHO, vaksin AstraZeneca memiliki efikasi atau tingkat persentase menurun penyakit yang mencapai 62,1%. Hal tersebut sesuai standar WHO terkait pemberian izin darurat vaksin corona yaitu minimal 50%. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan juga pertimbangan manfaat resiko, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu dengan nomor EUA 2158100143A1. Kepala BPOM menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan izin darurat ini telah mengikuti standar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat FDA, hingga Agensi Obat Eropa EMA. Selain itu, Penny Lukito menegaskan, vaksin AstraZeneca tidak bisa digunakan sebagai vaksin mandiri COVID-19. Sebab vaksin AstraZeneca sama seperti vaksin Sinovac yang merupakan bagian untuk program vaksinasi massal pemerintah. Ia menyebut, adapun vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi mandiri, yakni Sinopharm, Novavax, dan Moderna. Ketiga vaksin tersebut saat ini masih dalam tahap registrasi secara bergilir.
Adapun sebelumnya, sebanyak 1,3 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta Senin 8 Maret lalu. Pengiriman vaksin ini melalui skema kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi Gavi-COVAX Facility. Kita lanjutkan kembali pemirsa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan sindikat atau mengedar vaksin COVID-19 palsu di Indonesia. Saat ini pemerintah akan terus mengawasi secara ketat distribusi vaksin di Indonesia. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di tanah air bersama pemerintahan dan juga TNI serta Polri secara ketat mengawasi distribusi vaksin di tanah air. Hal ini ditekankan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito terkait berkembangnya berita adanya sindikat vaksin palsu yang teridentifikasi dan ditangkap di Cina dan Afrika Selatan. Dalam konferensi pers, Wiku mengatakan bahwa pemalsuan vaksin adalah tindak kejahatan karena membahayakan banyak nyawa. Pemerintah Indonesia bersama lembaga terkait akan terus berupaya mengawasi secara ketat segala upaya dan praktik pemalsuan vaksin agar tidak terjadi di Indonesia. It must be noted that the counterfeiting COVID-19 vaccines is a crime that endangers the lives of the society amidst the COVID-19 pandemic. And to date, no such syndicate have been found in Indonesia, and all vaccines procurement stages are conducted via G2G scheme so that authenticity of the vaccines are guaranteed. Lebih lanjut, Wiku menuturkan terkait pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang akan melibatkan sektor swasta, pemerintah akan menerapkan edukasi dan koordinasi serta memastikan vaksin yang diberikan merupakan vaksin COVID-19 yang asli. Untuk itu perlu mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan vaksin COVID-19 bernama vaksin merah putih yang memasuki Maret 2021 berada dalam tahap uji klinis. Diperkirakan vaksin merah putih akan siap diedarkan pada tahun 2022 mendatang.